Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Mouse episode ke-9. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Setelah mendapat jawaban dari Bong Yi bahwa yang mengoperasinya adalah Seo Jon, Barem pun makin penasaran alasan Seo Jon bisa mengoperasinya dan apa yang Seo Jon lakukan sehingga membuat sering muncul ingatan dari Dr. Sung. Barem pun kembali dari ke tempat penyimpanan barang bukti untuk mencari kembali barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Seo Jon. Saat membaca kembali dokumen kejahatan Seo Jon, Barem menemukan bahwa seluruh korban dari Seo Jon merupakan subjek eksperimen yang dilakukan oleh Seo Jon. Namun Barem belum mengetahui pasti eksperimen apa yang telah dilakukan oleh Seo Jon kepada korban-korbannya dulu. Barem yang berusaha mencari tahu apa yang terjadi padanya setelah melakukan operasi pun berpikir bahwa Seo Jon sengaja memasukkan bagian otak Dr. Sung ke dalam otak Barem. Barem pun kembali datang menemui Seo Jon dan menanyakan hal tersebut kepada Seo Jon. Seo Jon pun memuji kepintaran Barem yang dengan cepat menyadari apa yang telah ia lakukan kepada Barem. Seo Jon bahkan mengatakan bahwa ia merasa senang mendapat julukan sebagai headhunter. Seo Jon pun mengatakan bahwa ia melakukan semua kejahatannya hanya untuk melancarkan eksperimen yang ia lakukan terhadap otak manusia. Detektif Kang menjelaskan kepada produser Choi yang saat itu datang untuk melihat kondisi Mochi setelah ditangkap oleh polisi. Detektif Kang menjelaskan bahwa Mochi sengaja menghilangkan nyawa Wo Jae-pil agar ia bisa ditangkap dan ditahan di sel yang sama dengan Seo Jon karena Mochi selama ini ingin sekali bertemu secara dekat dengan Seo Jon dan ingin mencelakai Seo Jon. Detektif Kang juga mengatakan kepada produser Choi bahwa itu merupakan alasan Mochi mulai menjauhi produser Choi karena Mochi tidak ingin produser Choi ikut terlibat dengan apa yang akan ia perbuat. Detektif Kang bahkan mengatakan bahwa sebenarnya Mochi ingin mengajak produser Choi berpacaran, namun saat ia melihat rekaman siaran mengenai Seo Jon, Mochi pun berubah pikiran. Saat berada dalam selnya, Seo Jon kembali teringat kejadian 30 tahun yang lalu saat ia masih berada di Inggris. Seo Jon mendapati bahwa salah seorang dokter senior salah mendiagnosa seorang pasien sejak masih berumur 5 tahun. Dokter tersebut justru mengatakan bahwa pasien tersebut menderita kelumpuhan otak. Setelah Seo Jon melakukan pemeriksaan kembali, ternyata pasien tersebut mengaku bahwa ia mendapatkan sebuah obat dari seorang petugas kebersihan. Hal itu yang membuat Seo Jon yakin untuk melakukan pemeriksaan ulang yang ternyata pasien tersebut hanya mengalami dopamin yang rendah. Seo Jon pun berhasil membuat pasien tersebut berdiri sendiri yang selama ini hanya bisa bergantung dengan kursi roda. Dan ternyata sebelum Seo Jon melakukan pemeriksaan ulang, pasien tersebut mendapatkan obat untuk meningkatkan dopaminnya dari Daniel yang bekerja membersihkan bangsal pasien. Berkat hal itu Daniel pun diterima di sebuah universitas berkat bantuan Seo Jon. Namun hal itu juga merupakan hal baik untuk Seo Jon untuk menyembunyikan statusnya sebagai headhunter dengan berpura-pura melakukan sebuah penelitian pada tikus. Seo Jon dan Daniel juga sempat saling menceritakan apa yang menjadi tujuan mereka. Seo Jon mengaku bahwa ia selama ini melakukan penelitian terhadap otak karena baginya otak yang hanya memiliki berat kurang lebih 1,4 kilo namun menyimpan semua hal tentang kehidupan, maka dia ingin bisa mengendalikan otak. Sedangkan Daniel memiliki keinginan untuk membentuk gen yang baik agar tidak terjadi pertikaian. Namun Seo Jon justru menyarankan agar Daniel mencari cara untuk mengetahui gen jahat, makan dengan cara itu ia bisa mencegah gen jahat untuk lahir. Dan saat kembali ke Korea, Seo Jon mendapat berita bahwa Daniel telah berhasil menemukan cara untuk mencari tahu gen seorang psikopat. Hal tersebut membuat Seo Jon kesal dan semakin berambisi untuk melanjutkan penelitiannya. Seo Jon merasa tidak puas dengan melakukan penelitian menggunakan otak hewan, ia pun mulai mencari korbannya untuk melanjutkan penelitiannya. Sedangkan Barem akhirnya memenuhkan laboratorium pribadi milik Seo Jon setelah mendapat informasi dari Seo Jon. Bong Yi yang sedang menunggu Barem justru melihat berita mengenai ditangkapnya Mochi. Ternyata saat Barem bertemu dengan Seo Jon,
Seo John menceritakan semua yang ia rencanakan sejak awal dan apa yang ia lakukan pada keluarga Mochi. Barem bahkan datang ke lokasi kejadian. Setelah itu Barem pun menemui Kepala Sekretaris Kepresidenan untuk menanyakan kenapa Seo John bisa keluar dari tahanan untuk mengoperasi dirinya. Kepala Sekretaris Kepresidenan pun menjelaskan bahwa sehari setelah Barem dirawat ia mendapatkan kiriman rekaman saat Seo John melakukan penelitiannya. Dan meminta bantuan dari Seo John, namun Seo John justru meminta imbalan untuk dibebaskan. Namun Kepala Sekretaris Kepresidenan justru menolak, begitu juga dengan Seo John menolak untuk membantu. Namun Kepala Sekretaris Kepresidenan masih belum tahu alasan apa yang membuat Seo John berubah pikiran dan melakukan operasi pada Barem. Seo John yang merasa penasaran dari mana Kepala Sekretaris Kepresidenan mendapatkan rekaman saat ia melakukan eksperimen akhirnya sadar bahwa produser Choi merupakan gadis kecil yang dulu pernah ditahannya. Namun Seo John tidak menyangkan gadis tersebut masih bisa bertahan dan menjadi seorang produser saat ini. Sedangkan produser Choi merasa bingung saat Barem memintanya untuk memperlihatkan video wawancara Seo John. Produser Choi juga merasa menyesal saat akan mewawancarai Seo John. Ia sangat ingin mencelakai Seo John, namun saat itu ia justru tidak jadi menemui Seo John. Saat pulang ke rumah, Barem bertemu dengan Bong Yi yang menanyakan apa yang terjadi pasca Mochi. Barem yang belum melihat berita pun menghubungi produser Choi untuk menanyakan kebenaran yang telah terjadi pada Mochi. Namun produser Choi justru merasa curiga saat polisi menangkap Mochi. Mochi justru sedang memegang pisau bedah untuk mencelakai Wo Jae-pil. Sedangkan Mochi sebenarnya memiliki senjata api yang bisa saja ia gunakan untuk mencelakai Wo Jae-pil. Barem bersama dengan produser Choi pun mendatangi rumah sakit untuk memeriksa jasad Wo Jae-pil. Barem pun menemukan beberapa hal aneh setelah melihat kondisi jasad Wo Jae-pil. Mereka berdua pun memeriksa CCTV rumah sakit. Barem yang mulai mengetahui siapa pelaku sebenarnya pun pergi meninggalkan produser Choi di rumah sakit. Barem ternyata mendatangi rumah Kapten Park dan menanyakan apa yang terjadi. Namun Barem justru tidak percaya dengan apa yang dikatakan Kapten Park. Barem terus mencari tahu dan saat datang bersama dengan Kapten Park ke makam dari putri Kapten Park, mereka bertemu dengan Jung Men-ho yang merupakan salah satu dari relawan anti kekerasan. Saat ditanyakan oleh Kapten Park, Jung Men-ho pun mengaku bahwa ialah yang mencelakai Wo Jae-pil karena saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Wo Jae-pil. Jung Men-ho justru melihat kalung dari anak Jung Men-ho menjadi salah satu barang yang polisi temukan di rumah Jae-pil. Men-ho tidak menyangka yang telah mencelakai anaknya adalah Jae-pil yang merupakan teman dekatnya selama ini, bahkan sempat membantunya untuk menemukan putrinya. Karena merasa kesal, Men-ho pun datang ke rumah sakit dan mencelakai Jae-pil. Produser Choi datang menemui Mochi yang sedang dalam keadaan mabuk. Mochi merasa kesal kepada produser Choi karena menjalin hubungan dengan Dr. Sung yang merupakan anak dari Seo John. Mochi bahkan menanyakan kepada produser Choi apa yang membuat produser Choi menyukai Dr. Sung. Produser Choi hanya mengatakan bahwa ia dan Dr. Sung memiliki sebuah kesamaan. Namun Mochi justru semakin marah dan mengusir produser Choi. Saat kembali ke rumah, ternyata produser Choi tidak jadi menggugurkan kandungnya, melainkan ia melahirkan secara diam-diam tanpa ada yang mengetahui bahwa ia telah memiliki anak dari Dr. Sung. Barem semakin sering mengingat ingatan yang dimiliki oleh Dr. Sung. Tidak lama kemudian Bong Yi datang ke kantor Barem, namun Barem telah pulang ke rumahnya. Setelah berada di rumah, Barem justru merasa kesal kepada kucing yang sebelumnya ia rawat. Untung saja Mochi yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah Barem. Namun Barem yang dalam kondisi suasana hati tidak baik, Barem justru bertengkar dengan Mochi. Apa yang terjadi pada Barem dan Mochi? Bagaimana kondisi Barem selanjutnya setelah mengetahui bagian otak dari Dr. Sung dimasukkan ke dalam bagian otaknya? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.